Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Abid. Saya akan menjelaskan di sini tentang isu-isu kontemporer Maqasid Syariah. NIM saya 19101067 dari kelas MPI 19A. Dosen pengampu saya Ustadz Dzulkarnain Muhammad Ali MSI. Saya di sini akan menjelaskan pengertian Maqasid Syariah. Maqasid syariah menurut saya yaitu adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Kata maqasid merupakan bentuk jamak dari maqsad yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Secara etimologis atau lughwi, maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid sebagai bentuk plural atau jamak, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah berarti jalan menuju sumber air atau al-mawadi tahdar ila al-ma'. Selanjutnya ada jenis-jenis maqasid syariah. Yang pertama ada hifdzud din atau memelihara agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakininya secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua ada hifdzun nafs atau memelihara jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Selanjutnya ada hifdzul akal atau memelihara pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal. Berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Selanjutnya ada hifdzul mal atau memelihara harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain, yang merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Selanjutnya ada hifdzun nas atau memelihara keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maka zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang-orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa ada buktinya. Selanjutnya ada isu-isu kontemporer maqasid syariah. Di sini menurut saya isu-isu kontemporer maqasid syariah yaitu adalah isu-isu kontemporer dalam hukum Islam dapat diselesaikan dengan proses metode ijtihad dengan cara menggali hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, Allah menurunkan hukum kepada manusia untuk mengatur tatanan kehidupan sosial sekaligus menegakkan keadilan. Di samping itu, hukum diturunkan untuk kepentingan umat manusia. Tanpa adanya hukum, maka manusia akan bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang lain. Tuhan mensyariatkan hukumnya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan dan kemaslahatan umat itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Al-Quran dan penjabarannya dapat tergambar dari hadis Nabi Muhammad SAW.
Kemaslahatan merupakan pokok dasar dari sebuah aturan hukum yang kemudian ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasannya serta hasil produksi hukum-hukumnya. Jadi syariat Allah kepada manusia pasti mempunyai satu tujuan, atau yang selalu disebut maqasid syariah, yang merupakan bagian dari falsafah tasyri', yaitu falsafah yang memancarkan hukum Islam atau menguatkan hukum Islam dan memelihara hukum Islam. Imam Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam 5 hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung 5 prinsip ini, maka ia dinamakan masalah. Beberapa bentuk ibadah tersebut adalah sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lainnya. Contohnya yaitu isu kontemporer terkait pikiran atau psikis seseorang. Maqasid dapat berpartisipasi bahwa syariat Islam melarang minuman keras, narkotika, dan apa saja yang dapat merusak akal. Ini bertujuan untuk menjaga pikiran manusia dari apapun yang dapat mengganggu fungsinya. Demikian dari saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.